Jadi mungkin seperti itu cerita dari founder Paramount English Academy kenapa bisa ambil program master degree di Thailand sampai selesai. Yap. Tahun 2000 berapa selesainya? 2018. Begini, kalau tidak salah kan tadi kuliah di Chulalongkorn University di Bangkok. Yang menurut informasi yang saya dapatkan, kalau nggak salah Chulalongkorn University itu universitas milik kerajaan Thailand. Iya. Exactly. Ya, begitu. Yap. Kemudian kuliah selama 2 tahun 3 bulan di sana dengan beasiswa dari Chulalongkorn University. Yes. Terus bagaimana kok bisa dapat beasiswa situ, dapat informasi dari mana, link dari mana? Link dari mana? Informasi saya dapat beasiswa Thailand itu dari Mbak Maya. Dari Mbak Maya. Dari Mbak Maya yang sama sekali belum pernah saya kenal awalnya. Kemudian jadi sudah kita tahu tadi informasi dari Mbak Maya. Yap. Kemudian teknisnya nih, ketika mendaftar itu apa yang perlu kita siapkan? TOEFL-nya seperti apa? Mungkin kalau perlu TOEFL, terus perlu LOE-nya seperti apa? Yang seperti apa teknisnya waktu pengalamannya waktu daftar itu gimana? Oke. Itu pertama, setiap beasiswa memiliki teknis yang berbeda. Iya. Ya. Beasiswa A teknisnya seperti ini, beasiswa B berbeda lagi, Iya. beasiswa C bisa berbeda lagi, ya. Iya. Kalau di Turki berbeda, ya LPDP juga berbeda dan lain-lain. Nah, case-nya di Thailand ini atau case saya, Iya. teman-teman harus punya TOEFL, ya. Minimal. Minimal kalau nggak 500, 550. Nah, TOEFL ini bukan TOEFL yang dikeluarkan dari kampus. Iya. Kan ada tuh biasa lembaga bahasa Iya. yang dari kampus atau pihak manapun itu. Jadi ini paling murah harga TOEFL-nya itu sekali tes 500.000. 500.000, ya. TOEFL ITP namanya, itu TOEFL paling murah. Nah, TOEFL minimal 500. Jadi pintar-pintarlah berbahasa Inggris. Iya. Kemudian yang kedua, recommendation letter. Rekomendasi letter dari Terserah ya, bisa jadi dosen, bisa dari pejabat atau kepala desa, camat atau siapapun itu yang memiliki kemampuan untuk menilai kita. Kemudian yang ketiga recommendation motivation letter. motivation letter. Nah, kenapa kamu pengen studi di negara ini dengan jurusan ini? Why? Gitu kan? Mereka akan melihat, oh ini cocok dengan kami, welcome. Oke. Kan gitu ya kan? Kemudian yang keempat, research plan. Nah, itu. Research Iya. plan. Jadi sebelum teman-teman masuk S2, teman-teman harus sudah punya namanya rencana penelitian. Iya. Rencana penelitian. Jadi di dalam aplikasi itu yang akan kita sodorkan, Iya. itu sudah tercantum research plan-nya secara gambaran umum ya, gambaran umumnya aja. Berarti bisa langsung ngetik langsung di situ ya. Apalagi ya, plan umur juga umur. Jadi kalau sudah sana juga ada batasan umur ya? ada batas umur. Jadi kalau sudah terlalu tua, Ya, sudah lewat batas sudah maksimalnya. maksimal, kemungkinan akan lebih Susah. ribet, kemungkinan akan lebih susah. Jadi selagi masih muda, belajar bahasa Inggris, ciptakan circle yang bagus ya, circle yang positif ya, dan berkembang dan berkarya. Entah itu dulu. Jadi bisa dibilang beasiswa Thailand atau beasiswa Chulalongkorn ini agak sulit apa agak lebih mudah sedikit dari yang beasiswa yang lain-lain yang pernah didaftar sebelumnya? Jadi sebenarnya nggak ada beasiswa yang mudah dan yang sulit sebenarnya. Iya. Kalau menurut saya, ketika mereka cocok dengan kalian, artinya melalui dokumen yang teman-teman sampaikan itu, dan mereka melihat cocok, ya udah kamu akan dipanggil. Ya. Menurut saya sih seperti itu. Memang ada beberapa beasiswa yang betul-betul itu dikarenakan banyak sekali peminatnya, seperti Chevening dan lain-lain itu memang lebih susah, bukan karena karena banyak sekali yang mendaftar. Jadi kemungkinan the best of the best ya, yang akan diambil gitu. Nah, kemudian tadi ini seperti yang kita jelaskan tadi kan lebih ke beasiswa yang
jalur administrasi ataupun jalur berkas. Ada wawancara nggak setelah itu? Jadi ketika teman-teman mau daftar beasiswa nih, case-nya Iya, beasiswa saya, iya. teman-teman itu tidak memberikan dokumen yang tadi saya sebutkan itu ke pihak beasiswa. Ya, Itu memberikannya ke pihak jurusan. ke pihak jurusannya. Jurusan. Nah, jurusan itulah yang akan menilai kamu diterima apa enggak. Oh. Diterima apa enggak. Kalau kamu diterima, maka jurusan ini akan menghubungi pihak beasiswa. Bahwa ini keterima, mau ngasih beasiswa atau enggak. Kalau dia oke, baru pihak jurusannya memberitahu kami. Jadi tidak ada wawancara. Nggak ada wawancara. Oh, lebih yang ya. Dokumen aja. Oh. Jadi beasiswa itu lumayan. Beasiswa ini ya Iya. ngasih 6,9 juta. Per bulan. Sorry ya, nggak usah pakai kurs ini. Karena kurs itu kan selalu fluktuatif ya. 16.000 baht per bulan. Kalau waktu itu nominalnya sekitar 6 juta. 6 ke atas, tapi nggak sampai 7. Iya, 6 juta ke atas gitu. Tiap bulan. Tiap bulan. Tiap bulan. SPP udah Mm-mm. free, jadi Iya. fully funded. Kemudian dikasih tiket berangkat awal dan Sama per bulan setelah selesai. pulang akhir ya. Iya. Jadi 6 juta itu ya kita buat tempat tinggal, paling harus 2 juta. Kalau di luar Bangkok, ya sih biasanya yang di Bangkok tuh 2 jutaan, ke 2 jutaan ke atas. Kemudian masih bisa save 2 juta sih. Apalagi ya benefitnya ya? Benefitnya sih itu benefit materinya ya, benefit materinya. Tapi benefit yang non materi yang pertama knowledge ya. Knowledge. Kita dapat ilmu baru. Iya. Ya, kemudian bahkan gelarnya baru. Gelarnya nggak baru. sih? Nah, gelarnya baru. Ada master Hairil Ramadhani, Master of Art Master gitu of kan. Art, iya. Nah, kemudian knowledge-nya. Jadi kita mendapat wawasan itu yang lebih open minded, bukan Ya, hanya bagaimana kita melihat sesuatu, tapi bagaimana orang yang di luar sana melihat sesuatu. Itu biasanya akan berbeda. Iya. Salah satu pertanyaan yang betul mengena dari teman dari luar itu, kalau nggak salah teman dari mana sih yang nanya itu ya, kalau nggak salah dari Jerman apa ya. Kok bisa sih negara Indonesia tuh yang besar begitu, pulaunya beda-beda, ada ratusan pulau, bahasanya beda, kulitnya beda, kok jadi satu negara? Iya gitu. Dia bilang gitu. Kalau kita jawabnya, kalau aku jawabnya ya iris what it is, mau gimana lagi, memang gitu ya kan. Gitu. Tapi mereka perlu penjelasan yang ilmiah gitu Iya, kan. penjelasan ilmiah. Nah, dan itu kadang-kadang yang nggak saya dapatkan, maksudnya pertanyaan itu dulunya menjadi satu hal yang remeh. Iya. Ya emang gitu Ya, gitu emang kan. gitu, Tapi ketika di orang luar ngeliatnya, wah ini ada sesuatu nih, kok bisa kalian rekat gitu, itu apa gitu kan. Itu sih, jadi the way we see itu kita akan berbeda, the way we see something itu it's gonna be different ya. Itu pengalamannya di situ. Kemudian bertemu dengan orang-orang baru juga, jadi teman jadi banyak gitu ya, koneksi. Jadi kalau mau ke Singapura ada kawan gitu kan, mau ke Malaysia ada kawan, ke Thailand ada kawan juga dan lain-lain. Jadi ya kita connected lah ya, connected. Itu sih ya, benefit non materinya yang bahkan lebih penting. Oke, cukup. Oke, cukup. Ada yang perlu disampaikan sama teman-teman, siapa tahu ada biar mungkin kasih pesan-pesan supaya lebih semangat lagi untuk mencari ilmu ke luar negeri gitu. Saya boleh cerita sedikit nggak? Boleh ya. Boleh. Ini nggak terlalu lama ya? Oh enggak, waktu kita masih banyak. Waktu kita masih banyak. Saya tuh pernah baca buku suatu quote ya, dari Harun Yahya. Harun Yahya. Harun Yahya itu salah satu scholar, Islamic scholar lah ya, sarjana Islam. Dia bilang gini, dan ini sering saya ucapkan juga sih sebenarnya. Dia berjalan dan kemudian dia melihat burung di satu pohon, ya. Dan besoknya lagi dia berjalan lagi dan melihat burung yang sama di pohon yang sama. Kemudian dia bertanya, burung itu ya memiliki sayap, artinya dia punya daya jelajah yang kuat, ya nggak? Dia bisa ke sana dalam waktu beberapa menit, ke sana kemari gitu kan, punya daya eksplorasi yang besar, ya nggak? Tapi dia bertanya, terus kenapa kok dia di situ-situ aja ya? Artinya kenapa dia nggak mengeksplor di tempat lain, tempat sana yang mungkin lebih maksudnya menarik gitu kan? Dia mempertanyakan hal tersebut. Kemudian dia kembalikan pertanyaan itu kepada manusia.
kenapa kita yang memiliki daya eksplorasi yang besar, punya kemampuan yang besar untuk mengeksplorasi keindahan-keindahan Tuhan di tempat-tempat lain, di negara-negara lain, gitu kan? Tapi kemudian tidak melakukannya, iya nggak? Ya akhirnya dia, oh berarti burung ini ya wajar aja dia bilang gitu. Toh manusia juga gitu kan? Nah, tapi pesan dari sini adalah sebenarnya mumpung kita masih muda, ya kan? Mumpung kita masih muda, kita masih punya diberikan umur, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Belum ya kalau yang belum memiliki keluarga ya. Iya, belum memiliki keluarga, belum ada single, keterikatan. Belum ada keterikatan. Ya eksplorasilah apa keindahan-keindahan Tuhan ya, kreasi Tuhan di luar sana. Yang mungkin akan lebih mendekatkan kamu kepada kedamaian ataupun kedekatan dengan Tuhan. Karena iya, bumi ini menakjubkan gitu loh. Iya nggak sih? Di sana kamu bisa panoramanya beda, budaya yang beda. Mungkin kamu akan lebih mengerti tentang arti toleransi, arti keberagaman di sana kan. Kemudian kamu melihat langit-langit di sana yang indah, kemudian natural resources, apa keindahan alam itu kan. Itu membuka wawasan kita tuh mengenai wow sebenarnya nih kita ini kecil banget sih, iya nggak sih? Dan kita tuh apa sih? Tapi itu membuka wawasan gitu loh. Jadi teman-teman bereksplorasilah selagi masih muda, saya pikir ya. Kalau nggak bisa bereksplorasi melalui langsung ke sana, buku, baca buku karena buku itu sekali lagi ya jendela dunia ya. Tapi kalau kamu ke sana, kamu melihat dunia itu sendiri, kamu lihat dunia itu sendiri. Jadi tapi rata-rata orang yang beli buku itu pasti orang-orang yang bisa ke sana karena dia punya kemampuan untuk ya punya kemampuan untuk ke sana karena dia pasti orang-orang yang pemikir yang hebat. Kalau menurut saya sih begitu sih. Ada pesan-pesan bagi saya? Ya mungkin cukup itu aja. Jadi teman-teman ya cari beasiswa bagi saya. Cari beasiswa kalau nggak bisa pakai biaya sendiri, cari beasiswa. Lagi pula beasiswa banyak. Pantaskan diri untuk hal-hal besar, maka hal-hal besar akan datang. Khair Ramadan. Oke, we thinking about today. Mungkin sampai sini aja videonya. Kalau kalian suka videonya, silahkan like, share, subscribe supaya kalian, teman-teman kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari kami. Bye.